mau meneliti memang nanti untuk apa namanya, untuk topik skripsinya. Nah, di sini gunakan metode yang terbaru. Cara mencarinya bagaimana? Nanti kita bisa searching metode-metode terbaru yang digunakan misalnya untuk penyelesaian permasalahan itu. Nah, maka dari itu, di sini ketika kita mau apa namanya, mau mengusung satu topik. Nah, mengusung satu topik atau membuat apa namanya judul. Nah, di sini perlu beberapa referensi dulu, paling tidak referensi yang relevan, yang di situ bisa memunculkan masalah terbukanya itu apa gitu. Nah, misalnya dalam hal ini nanti, oke, kalau yang mau dianalisis itu tetap, pokoknya saya datanya itu tentang ini, analisis keuntungan untuk kasus UMKM. Tetap misalnya Mbak sudah punya datanya di sana, gitu ya. Ya sudah, di sini berusaha kita analisa dulu dari data-data itu kira-kira apa sih yang masih bisa dianalisa, apa yang masih bisa dihitung, misalnya seperti itu, gitu. Betul nggak ini hanya melulu tentang program linier, tentang metode Hungarian, bisa nggak diterapkan yang lain gitu. Misalnya sekarang, oh enggak, di sini mau saya terapkan di sini dalam kasus UMKM itu kan pasti ada, kalau mau tetap yang ini gitu ya, tetap dengan menggunakan metode Simplex misalnya atau metode Hungarian, nanti pasti harus ditambahkan sesuatu. Nah, ditambahkan sesuatu itu sesuatu yang baru juga tetap gitu ya. Misalnya ditambahkan, oh bagaimana sih untuk analisis faktornya, faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya di situ eh, apa UMKM ini kasus-kasus yang menentukan, oh ini nanti ini loh bisa mencapai keuntungan yang maksimal, faktor-faktornya apa. Di situ bisa analisis faktor. Bisa juga dari keuntungan yang sudah didapatkan, kira-kira di situ bisa analisis sensitivitas, gitu ya. Kemudian bisa juga ke peramalan, ya kan? Peramalan setelah misalkan di sini eh, nasi goreng seafood ini keuntungannya per tahun kita dapat datanya itu selama 5 tahun. Bagaimana ketika 1 tahun atau 2 tahun ke depan? Itu peramalan. Model-model peramalan sangat banyak gitu ya. Modelnya itu juga update selalu model-model yang terbaru. Kalau kita baca ya berarti kita mencari referensinya adalah dari jurnal-jurnal atau paper-paper yang terbaru. Seperti itu. Nah, dalam hal ini oke, kalau di metode penelitian sih nggak masalah ya. Tetapi kalau misalkan untuk diangkat nanti sebagai topik penelitian atau riset di dalam skripsi, nanti biasanya yang metodenya ini yang suruh mengganti gitu. Atau ya silakan di situ di apa dicari metode yang terbaru gitu ya. Atau mungkin permasalahannya yang di ini misalnya ini bukan yang tentang metode Simplex atau Hungarian, bukan program linier dan eh, apa masalah penugasan. Nanti bisa dengan menggunakan misalnya, oh dengan menggunakan teori graf atau apa gitu ya. Untuk masalah penugasan itu kan sebetulnya bisa juga dengan menggunakan teori-teori graf gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Atau salesman problem, nah kayak gitu. Jadi kayak dikombin seperti itu ya. Itu ya masukannya. Jadi Mbak nanti di sini coba mengeksplor lagi gitu ya dari data. Kalau memang mau tetap mempertahankan yang ini, berarti tolong dieksplor nanti kira-kira apa sih yang kepengen dilihat lagi yang masih bisa dilihat dari apa namanya dari data ini. Kalau memang datanya sudah dapat kan memang sayang juga ya gitu. Barangkali di situ nanti oh saya mau ini misalnya di sini tetap dengan program linier. Di program linier itu kan ada multi objektif. Jadi fungsi objektifnya nanti multi, multi. Jadi multi objektif. Ada beberapa fungsi tujuan. Multi objektif selain multi objektif juga fazi. Ada juga seperti itu. Jadi multi objektif fazi. Nah, linear programming. Nah, itu kan sesuatu yang baru. Iya kan? Bukan hanya metode simplex itu nanti gitu. Jadi tujuan kadang-kadang tujuan di dalam kita di dalam suatu perusahaan itu tentu tujuannya itu tidak hanya satu. Nah, kalau multi objektif ini tujuannya lebih dari satu, itulah sebetulnya yang realistis dalam permasalahan real, ya enggak?
Nah, nanti coba kalau mau dengan program linear yang itu saja. Misalkan kalau multi objektif ini bagaimana sih gitu. Ya, multi objektif programming gitu tuh ada. Jadi ada juga goal programming, nah seperti itu. Nah, coba nanti bisa dieksplor ke sana ya, saya kira ya. Nah, kalau penugasan ya silakan kalau memang secara umum penugasan itu Hungarian ya, gitu. Tetapi selain Hungarian juga bisalah digunakan misalnya combine dengan teori graf. Nah, kayak gitu. Itu nanti akan bisa menceritakan kebaruan dari penelitiannya gitu, yang unik, yang berbeda dengan penelitian-penelitian orang lain yang sudah biasa dilakukan. Intinya seperti itu, ya. Nanti coba Mbak juga membaca beberapa referensi. Memang di dalam ketika kita mau mengusung tema atau topik, kita perlu banyak referensi di sini. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana sih cara mencari referensi itu, gitu ya. Oke. Itu mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Ibu saya Dewi Berlianti, saya ingin bertanya, Bu. Ya, Ibu Debbie, kira-kira kan, ada ini Bu, suaranya kurang ya, kurang begitu jelas ya. apakah suara saya sekarang sudah terdengar, Bu? Masih Terdengar, kecil nggak, Bu? ya, silakan. Oke, baik. Bu, kalau Ya. misalnya dia Hmm. itu pakai metode Hmm. kayak regresi juga, kayak regresi berarti itu juga udah biasa gitu ya, Bu? Regresi linear gitu, Bu? Iya, regresi linear itu biasa. Kecuali jika misalnya begini, oke bolehlah regresi linear. Tetapi di regresi itu kan sebetulnya banyak. Ada regresi panel, kemudian ada regresi mungkin regresi biasa, tetapi dengan variabel yang banyak. Nah, misalkan di situ variabel bebas, biasanya kan variabel bebasnya cuma dua misalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau 10, 20? Nah, seperti itu gitu ya. Atau dengan menggunakan regresi panel, macam-macam regresi itu banyak. Nah, coba di sana di searching gitu ya. Kira-kira regresi apa yang sesuai untuk karakteristik data ini? Misalnya seperti itu. Kalau cuma regresi biasa ya tentu itu nanti juga akan dikomentarin gitu loh. Kenapa kok seperti ini? Itu kan biasa aja gitu. Nah, yang namanya skripsi atau penelitian. Nah, ini kan satu-satunya karya apa ya yang boleh dibilang di sini adalah karya ilmiah yang akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk Anda, dan sekalinya kan akan menulis yang apa yang betul-betul bagus di dalam skripsi itu kan sekali-sekalinya, skripsi itu kan hanya sekali gitu. Jadi harapannya di sini kebaruannya itu jelas. Dan nanti kenapa sih harus baru? Karena harapannya nanti juga bisa dipublikasi. Paling tidak di jurnal-jurnal nasional gitu. Tidak harus sesuatu itu betul-betul hal-hal yang baru sekali itu juga tidak. Artinya betul-betul, oh metodenya yang harus baru belum pernah digunakan orang, belum pernah ditemukan orang gitu. Enggak seperti itu juga. Ya, itu yang sudah pernah digunakan, tetapi itu tuh masih belum banyak gitu yang menggunakan. Dalam artian belum yang sangat biasa. Ya, ada kan yang memang metode sangat biasa digunakan, dipelajari misalnya di dalam kuliah itu pun sudah biasa gitu. Nah, kalau yang ini mencari di luar itu. Nah, ini sebetulnya tujuan dari menulis skripsi. Berlatih juga metode-metode yang memang di situ baru gitu, unik baru, dan nanti bisa menceritakan kebaruan atau novelty dari penelitiannya. Seperti itu, ya. Berarti nanti kalau ya tentang yang Mbak sampaikan itu ya silakan itu bisa. Regresi masih boleh, regresi itu sesuatu yang penting ya terkait dengan peramalan itu penting. Tetapi macam-macam regresi kan banyak. Coba saja di sana dan eh, variabelnya nanti bisa ditambah. Nah, seandainya misalnya begini, variabel Y-nya misalnya ada variabel terikat, variabel terikatnya itu ada beberapa. Kemudian ada variabel bebasnya itu beberapa, jadi bertingkat begitu nanti bagaimana regresinya. Nah, itu coba dieksplor sampai ke sana. Itu nanti akan menghasilkan penelitian yang bagus gitu. Jadi ada tantangannya juga gitu ya. Nanti ketika dipublikasi juga
bagus gitu. Jadi oh ini loh kebaruan dari penelitian saya, keunikan dari penelitian saya, perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Karena yang harus kita tuliskan nanti di latar belakang itu beberapa. Jadi yang harus kita tuliskan di latar belakang itu adalah motivasi penelitian. Tentu di sini apa penelitian-penelitian sebelumnya pun harus kita ceritakan di dalam latar belakang. Selain itu di latar belakang juga harus ada eh, satu paragraf paling tidak atau satu paragraf bisa lebih yang menceritakan perbedaan penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tetapi usahakan di sini perbedaannya itu bukan hanya tentang data gitu ya. Kalau tentang data saja itu dari sisi matematisnya itu nanti dinilainya itu kurang gitu ya. Dinilai kurang. Ini enggak. Kalau misalkan cuma data, kalau datanya itu karakteristiknya sama, itu kan kita sebetulnya tidak melakukan apapun gitu loh. Jadi kalau misalkan ini saja metode Simplex, metode Hungarian. Kalau secara teori ya begitu saja kan. Artinya kita kan untuk menyusun bab duanya itu sudah jelas sekali ya metode Simplex seperti di buku ya sudah langsung jadi. Metode Hungarian ada itu sudah banyak referensinya. Jadi kita tinggal ambil sudah jadi. Kan jadinya seperti itu. Terus apa yang mau kita tulis sebetulnya di bab 2? Ya, sebetulnya kita untuk bab 2 di sini kita tidak melakukan effort apapun gitu untuk mencari referensi. Iya, betul nggak? Tidak melakukan effort apapun bisa, asalkan kita udah pokoknya kita tulis saja dari ini gitu kan. Dan kita tuh di kuliah juga sudah paham dengan itu sebenarnya gitu ya. Di sini effortnya sebetulnya bagaimana kita eh, mengaplikasikan di sini ya di persoalan studi kasusnya itu gitu. Jadi tinggal data saja kita masukkan. Nah, kadang-kadang untuk dosen penguji itu tidak mau terima seperti itu. Ada dosen-dosen yang memang di kita itu kan nggak mau, pokoknya nggak mau dianggap ini. Nanti salah-salah ketika nanti SPS udah ganti judul harus SPS 2 kali. Nah, kayak gitu kadang-kadang seperti itu. Jadi kita sekarang itu harus mengantisipasi ya permasalahan seperti itu. Nanti ketika Anda kuliah SPS itu sebetulnya nanti akan diberikan ini juga gitu. Misalnya dari dosen A, dosen B, dosen C yang di matematika itu, Anda itu nanti akan diberikan ini juga, diberikan oh misalnya eh, eh, misalnya di sini Bu Devi. Bu Devi penelitiannya ini tentang apa sih gitu. Jadi dari Bu Devi ini akan memberikan ini juga gitu. Misalnya Bu Devi ini penelitiannya itu tentang misalnya graf teori, tentang matematika diskrit. Nah, seperti itu. Nanti akan menawarkan juga judul-judul barangkali topik-topik tentang itu. Nah, nanti Anda diarahkan konsultasinya ke beliau, ditambahkan dengan satu pembimbing satu lagi. Seperti itu. Kalau dengan Pak Ibnu biasanya mungkin, oh Pak Ibnu itu aljabar ya. Aljabar linier, kemudian aljabar abstrak, biasanya kan itu ya. Nah, itu. Oh, saya mau meneliti nih tentang itu, tentang aljabar. Nah, itu nanti juga bisa berkonsultasi dengan beliau, kira-kira topik apa. Nanti di mata kuliah SPS setelah setelah metodologi penelitian ya, nanti akan menawarkan itu juga gitu. Dari Pak Ibu kira-kira apa saja sih peluang-peluang untuk melakukan riset itu kira-kira seperti itu. Dari Pak Dar biasanya tentang eh, tentang keuangan ya matematika keuangan. Nah, seperti itu Pak Dar biasanya tentang analisis juga gitu. Nah, dari Pak Dar kemudian akan memberikan kemudian masukan juga. Oh, kira-kira dari Pak Dar itu ini loh penelitiannya tentang keuangan, tentang di situ tentang misalnya di situ ya biasanya tentang ya pergerakan saham atau apa. Nah, itu dipader lah tentang itu, matematika ekonomi yang seperti itu ya. Misalnya teori resiko, kemudian treasury study. Nah, seperti itu nanti beliau yang akan memberikan beberapa tema juga di situ, memperkenalkan lah beberapa tema. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini mahasiswa itu jadi sudah dikelompokkan gitu. Oh, mau mau bidang aljabar, mau bidang yang TRO semacam TRO TRO itu kan optimasi juga ya.
TRO, kemudian ada program linier, setipe ya. TRO dan program linier itu setipe, ya gitu ya. Oh, ada juga yang tentang analisis. Mungkin yang tentang analisis ini nanti bisa ke guru kita. Analisis, metode numerik gitu ya. Kalau misalkan suka tentang materi-materi tentang itu. Terus kemudian geometri fraktal misalnya. Itu nanti, oh mungkin ini guru kita nih. Nah, topik-topik yang baru seperti itu yang harus